pada kesempatan ini sesuai yang kita biasa lakukan untuk memberikan pemaparan dari realisasi investasi kami selama kuartal kedua dan juga keseluruhan dari semester pertama ini. Dan mungkin pada awalnya saya ingin menyampaikan alhamdulillah bahwa target yang kami canangkan ini telah kita penuhi di tengah tentunya tantangan geopolitik, geoekonomi yang berada di makin meningkat, tetapi alhamdulillah kepercayaan yang terbangun kepada Indonesia ini sehingga kami bisa mendeliver sesuai yang sudah dicanangkan oleh Bappenas, dicanangkan oleh pemerintah kepada kami dalam rangka pencapaian maupun realisasi investasi baik di triwulan kedua ini maupun pada semester ini. Nanti tentunya detailsnya akan saya sampaikan secara langsung, secara details, dan pada kesempatan ini tentunya banyak hal juga yang kita bisa saya sampaikan karena begitu aktifnya juga peran dari pemerintah, terutama Bapak Presiden berkunjung ke banyak negara, itu juga membuat kepercayaan atau confidence dari banyak pihak luar negeri. Dan dalam kesalahan ini tentunya saya ingin menyinggung juga dengan keberadaan Danantara sebagai sovereign wealth fund kita, itu juga menambah kepercayaan dari para investor untuk berinvestasi di Indonesia, karena mereka tahu kita juga bersama-sama bisa berinvestasi dengan mereka baik di Indonesia maupun di luar negeri. Mungkin itu pembukaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Menteri, tadi sudah di-highlight bahwa di triwulan kedua ini dan masuk ke semester yang kedua atau melihat pencapaiannya alhamdulillah tercapai ya Pak target walaupun di tengah tantangan-tantangan yang ada. Sekarang kita mulai seperti apa Pak untuk realisasinya? Okay. Kita langsung saja mungkin kita bisa mulai untuk paparan data yang pertama. Ini kita mulai dari capaian realisasi investasi triwulan kedua terlebih dahulu Pak di tahun 2025 ini, itu seperti apa Pak Rosan? Oke, kalau kita lihat, kita mulai ini adalah pencapaian pada realisasi investasi triwulan kedua tahun 2025. Kita lihat angkanya itu 477,7 triliun Mbak Sarah ya. Dan ini adalah peningkatan 11,5% dari tahun sebelumnya. Kalau kita bandingkan year on year-nya, yang mana tahun sebelumnya 428,4 triliun. Dan kalau kita lihat, dan yang ini adalah yang paling penting, penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja yang terjadi dari hasil investasi yang masuk di dalam kuartal kedua ini adalah 665.764 orang. Jadi ini adalah penyerapan tenaga kerja yang tercipta dari hasil investasi hanya di kuartal kedua. Nanti saya akan sampaikan tentunya pada the whole semester sesudah ini. Nah, kalau kita lihat ini perbandingan penanam modal asing dan juga dalam negeri ini juga bisa terlihat ya Pak ya, didominasi dalam negeri Pak Rosan. Iya, memang selama ini kalau kita lihat kan memang kurang lebih dalam negeri maupun foreign direct investment bedanya tidak jauh. Tapi kalau kita lihat memang ini peningkatannya di dalam negeri ini justru cukup baik, dan kalau kita lihat alhamdulillah dalam negeri kontribusinya justru lebih tinggi 57,7% atau 275,5 triliun, sedangkan penanaman modal asingnya itu adalah 202,2 triliun atau 42,3%. Untuk bidang usahanya ini apa saja Pak? Mungkin bisa dielaborasi untuk dalam negeri ini. Bidang usahanya mungkin nanti ada ya di slide berikutnya ya, tapi mungkin sebelum kita menuju ke situ, yang ingin saya sampaikan adalah presentasinya ini Jawa luar Jawa. Kalau dulu memang banyak terkonsentrasi di Jawa, sekarang kita lihat perbandingannya hampir sama ya. Dan ini alhamdulillah yang kita harapkan memang per investasi ini itu lebih merata ke semua daerah, sehingga pertumbuhan ataupun sektor-sektor baru, pertumbuhan ekonomi baru termasuk penciptaan lapangan pekerjaannya itu juga makin menyebar. Nah ini kita lihat kalau luar Jawa sekarang 50,3% atau 240,2 triliun, Jawa itu 237,5 triliun atau 49,7%. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, biasanya ditanya nih, ini daerah kontribusinya investasi yang masuk paling besar di daerah mana saja. Nah memang di sini kita lihat Jawa Barat untuk total
investasi dalam maupun luar negerinya itu mendominasi dengan sebagai urutan pertama, walaupun perbedaannya tidak banyak dibandingkan dengan nomor 2-nya. Kalau Jawa Barat 72,5 triliun atau 15,2%, kalau DKI Jakarta itu 71,1 triliun atau 14,9%. Dan kemudian diikuti oleh Jawa Timur 8,1%, kemudian Sulawesi Tengah 6,6% atau 31,6 triliun, dan berikutnya adalah Banten 6,2%. Tapi ini setelah kita bisa melihat lebih dalam lagi, bukan hanya di Jawa Barat saja, bukan hanya di level provinsi, tetapi level kabupaten, kota. Ini kita bisa breakdown di daerah mana saja investasi yang masuk di Jawa Barat. Ini saya contohkan aja, kita ambil Jawa Barat misalnya ya, Provinsi Jawa Barat. Kita ada breakdownnya nih, kabupaten mana yang paling besar. Jadi kabupaten pertama adalah Kabupaten Bekasi dengan nilainya berapa? 18,75 triliun, kemudian diikuti oleh Karawang, Bogor, Subang, dan Kota Bandung. Dan kita bisa ada breakdown lebih detailnya lagi. Termasuk adalah industrinya itu industri apa saja. Nah, industrinya kita lihat, oh kalau di Jawa Barat nih, industrinya paling banyak di industri misalnya nomor 2-nya kendaraan bermotor atau alat transportasi lain. Kemudian perumahan. Coba kita bandingkan misalnya dengan Sulawesi Tengah. Yang di luar Jawa ya Pak? Ya, di luar Jawa. Oh, kalau di luas Sulawesi Tengah ternyata industri logam dasar atau barang logam itu nomor besar. Kedua, kemudian diikuti oleh pertambangan, dan yang ketiga oleh industri kimia dan farmasi. Jadi memang kalau kita lihat perbedaannya sesuai dengan karakteristik dari keunggulan daerah masing-masing. Nah, sehingga kita juga menyesuaikan dari segi penyerapan tenaga kerjanya itu kita memberikan juga pendidikan sesuai dengan daerah masing-masing, sehingga penyerapan tenaga kerja dari setiap daerah itu memang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan investasi yang masuk dan kebutuhannya yang kita sudah trajektori dari jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi kita sudah menyiapkan human capitalnya ini itu bukan 6 bulan atau setahun, tapi sudah dari 2 tahun, 3 tahun sebelumnya gitu. Karena investasi yang masuk itu biasanya pada saat mereka membuat misalnya pabrik atau manufacturing itu akan membutuhkan waktu misalnya 2 tahun untuk bangun pabrik, ya kan. Jadi selama 2 tahun itu kita siapkan orang-orangnya, human capitalnya, sehingga ini juga akan mendorong peningkatan dari sumber daya manusia kita. Nanti penyerapan tenaga kerja juga bisa semakin maksimal ya Pak ya? Iya, iya. Ya, sekarang tadi kita sudah lihat dari daerahnya Pak, tapi sekarang kalau kita bergerak, udah lihat dari sektornya apa saja Pak yang menjadi yang unggulan, yang utama? Ya, ini sektornya, ini kita lihat dari gabungan itu dua ya, dari penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Di triwulan kedua ini, pertama industri logam dasar, barang logam, bukan besi dan peralatan itu 67,1 triliun, kemudian pertambangan 53,6 triliun atau 11,2%, jasa lainnya, kemudian diikuti oleh transportasi gudang dan telekomunikasi, dan juga perdagangan dan reparasi. Jadi, dan ini sebenarnya masih ada lagi ke bawahnya, tapi kita hanya tampilkan 5. Setelahnya kalau kita tampilkan semuanya nanti cukup panjang, tapi kita terbuka untuk nanti teman-teman media menginginkan lebih lanjut lagi, kita akan bisa berikan maupun kepada siapapun. Nah, ini kan kita lihat ya Pak, untuk industri logam dasar, barang logam, bukan besi peralatannya memang mendominasi atau dominan. Tapi untuk tren global saat ini kan seperti sekarang lagi green energy transition. Seperti apa ini dampaknya juga terhadap permintaan untuk produk logam dasar dari Indonesia? Ya, karena kita juga Indonesia ini kan kita we are committed ya to have net zero emission, zero emisi by 2060. Nah, persiapan menuju itu tentu kita sudah siapkan. Oleh sebab itu, salah satu kalau kita lihat dari, saya agak melompat sedikit ya, dari yang dicanangkan dalam PLN untuk 5 tahun ke depan, justru 76% itu electricity kita akan berasal dari renewable energy, dari energi hijau, energi bersih. Ya, sehingga pemerintah sudah mencanangkan, sehingga pada saatnya bahkan sebelum 2060 kita inginkan kalau bisa 2050 net zero emission ini sudah bisa kita capai. Nah, jadi peningkatannya juga sangat-sangat besar, karena kalau kita lihat potensi dari our renewable energy itu kurang lebih mencapai hampir 3.700 triliun.
yang dimana terdiri dari solar, dari geothermal, dari tenaga angin, tenaga surya, dan yang lain-lainnya. Tapi kita punya skala prioritas kembali lagi sesuai dengan daerah masing-masing. Misalnya kalau di Jawa dan Sumatera kita lebih mendorong ke investasi, kita arahkan ke geothermal karena memang kita kan juga sebagai negara salah satu mempunyai reserve terbesar di dunia untuk geothermal. Jadi itu juga kita sesuaikan dengan karakteristik dari keunggulan juga dari setiap daerah, reserve-nya yang banyak di mana, sehingga semua resources in term of dari segi kebijakan, dari segi human capital, dari segi teknologi, itu juga kita dorong agar proses-proses itu bisa berjalan dengan baik dan cepat ke depannya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat sendiri nih Pak, untuk negara-negara utama atau penyumbang realisasi investasi terbesar yang sudah ada top 5 countries, mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut Pak Rosan? Ya, kalau kita lihat memang ini perubahannya tidak banyak, terutama dari 3 besarnya ya. Kalau kita lihat, ini kalau dari negara Singapura ini boleh dibilang udah selama lebih dari 10 tahun lebih terus selalu menduduki ranking pertama dalam realisasi FDI ke Indonesia. Kemudian Hong Kong dan juga Tiongkok memang kita pisahkan. Kemudian baru Amerika Serikat, US dan juga Malaysia. Karena memang yang kami bukukan adalah dari negara di mana institusi itu terdaftar. Mereka kemudian investasi ke Indonesia. Jadi ini adalah kurang lebih gambarannya 5 besar. Kembali lagi kita we have all the details sampai negara sampai yang paling investasi paling kecil pun kita ada gitu, dan sesuai dengan industrinya, sesuai dengan target-target yang kita sudah canangkan juga gitu ya. Nah, sekarang kita mau bergerak Pak Rosan, mau melihat potret untuk realisasi investasi hilirisasi untuk triwulan kedua di tahun ini. Pak Rosan mungkin bisa dijelaskan itu dan mungkin dari totalnya terlebih dahulu secara summary besar. Ya memang kali ini memang kita agak beda, kita tampilkan lebih detail lagi hasil investasi dari hilirisasi. Kenapa? Ya karena kami adalah Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Jadi kita tampilkan, kalau dulu kami hanya tampilkan secara angka besarnya saja, tapi sekarang kita coba tampilkan realisasi dari investasi ini ternyata cukup signifikan dan meningkat dari tahun ke tahun, terutama contohnya dari segi persentasenya itu kontribusinya 30,2%. Lonjakannya lumayan besar ya? Lumayan. Jadi ini berapa peningkatan yang cukup besar, dan kita pun juga kalau kita lihat biasanya kita bicara hilirisasi konotasinya mineral kebanyakan ya kan. Nah, memang sekarang masih di mineral, tetapi kita melihat kita mendorong untuk value added juga di bidang kita lihat perkebunan, kehutanan dan yang lain, karena kelautan. Bahkan perikanan juga masuk ya Pak, ada ikan tuna cakalang masuk dalam komoditas ini. Ini berarti kedepannya seperti apa nih Pak untuk proyeksinya? Melihat kan seperti tadi Pak Rosan bilang sebelumnya mineral itu yang menjadi top of mind, tapi ternyata ada loh potensi-potensi lainnya. Ada, oleh sebab itu contohnya ya mungkin di kelautan, contohnya coba di kelautan. Nah ini salah satunya yang kita lihat adalah yang kita mau dorong ini salah satunya rumput laut atau seaweed. Yes. Kenapa? Karena kita tuh penghasil nomor 2 terbesar untuk rumput laut di dunia. Tapi kalau kita bicara tropical seaweed, rumput laut untuk daerah tropical, kita tuh nomor 1 Mbak Sarah, penghasil terbesar. Jadi ini juga yang kita ingin dorong, selain juga garam, termasuk juga jenis-jenis ikan lainnya yang memang kita mempunyai potensi yang sangat besar. Jadi next memang kelautan dan perkebunan ini atau kehutanan ingin kita dorong agar value added-nya itu benar-benar kita capture di Indonesia ya. Oke. Ini mungkin ini kurang lebih, nanti kalau ngomong detailnya kembali lagi kita bisa provide. Oke. Dan selanjutnya ini untuk penanaman modalnya sendiri Pak, sumbernya dari lagi-lagi ini masih didominasi asing ya Pak Rosan? Ya, memang kalau untuk investasi di hilirisasi ini memang asing lebih mendominasi 68,6% atau 99,1 triliun dan dibandingkan oleh PMDN, karena memang di dalam hilirisasi ini ada beberapa teknologi yang kita butuhkan. Nah, memang teknologi itu misalnya saya contohkan mineral, untuk teknologi
membuat EV battery dari nikel. Nah itu kan memang teknologinya berkembang terus-menerus. Nah ini kita membutuhkan investasi asing. Di saat bersamaan kita mengharapkan juga adanya transfer of knowledge, transfer of teknologi, dan juga kita juga meningkatkan sumber daya manusia kita juga, karena seperti yang saya sampaikan tadi, pada saat mereka berinvestasi di Indonesia, yang paling penting itu apa? Manusianya ada apa enggak? Nah, oleh sebab itu kita pun bekerjasama dengan beberapa company yang sudah berinvestasi dan maupun yang akan berinvestasi di Indonesia ini, kita sudah menyekolahkan nih. Jadi kita sekarang di Kementerian Investasi dan Hilirisasi, kita sudah kirim orang sekolah untuk di bidang minerals, baik itu di China, kita kerjasama dengan beberapa universitas. Kita sudah kirimkan, kemarin saya juga dilaporkan kita baru kirimkan lagi ya, Pak Deputi ya. Kita baru kirim lagi, berapa orang lagi? 10 orang lagi baru kita kirimkan. Jadi kita kirimkan terus secara bertahap. Jadi memang itu yang mereka bertanya juga, manusianya siap nggak? Dan kita menyatakan kita ingin dari orang-orang Indonesia ini supaya bisa naik kelas dong ininya dari segi pengetahuannya. Akhirnya kita kirimkan kerjasama kita dengan beberapa banyak universitas yang memang fokus atau konsentrasi dan mempunyai research and development yang kuat di bidang mineral, di bidang hilirisasi tersebut. Berarti talent pool-nya sudah siap semuanya untuk. Iya, talent pool is very important. Yes. Yeah. And the next, Pak Rosan, untuk sebarannya sendiri untuk daerah ini dari Jawa luar Jawa bisa dilihat sangat didominasi oleh luar Jawa untuk hilirisasi ini ya Pak Rosan. Iya. Nah, kalau hilirisasi ini lebih berbanding terbalik nih. Kalau biasanya lebih banyak di Jawa, justru kalau kita lihat ini lebih banyak di luar Jawa, terutama Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Kenapa Sulawesi Tengah, Maluku Utara selain juga Jawa Barat? Karena memang mereka ini di mineral, terutama di nikel, itu memang sedang pertumbuhannya sangat-sangat baik gitu ya. Dan kita memang juga menyampaikan bahwa yang paling penting buat kita, bukan hanya kita mengundang investor, adalah bagaimana mereka bertumbuh secara sustainable, secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Itu yang kita pikirkan juga. Jadi kita semata-mata tidak hanya bilang, ayo datang investasi Indonesia, tapi kita lihat, you have to do with the best practice gitu ya. Itu yang kita sampaikan juga, kita tangan juga, karena dengan melakukan itu nilai dari barang-barang kita, dari produk kita akan menjadi lebih tinggi. Dan kita kan harus memikirkan juga masa depan dari anak cucu kita yang terutama di daerah tambang ini. Kita banyak belajar, dulu itu hanya semata-mata memikirkan dari segi perekonomian saja, tanpa memikirkan apa sosial lingkungan sekitar. Dampak sosial, lingkungan, pendidikan, dan juga peningkatan kembali lagi dari sumber daya manusianya. Tadi selain Sulawesi Tengah, Maluku, ada juga Nusa Tenggara Barat ya Pak, untuk luar Jawa. Ada NTB, ini terutama untuk komoditas tembaga dan emas. Terutama adalah di tembaga, emas, dan yang lain-lain. Dan untuk top countries yang pemain hilirisasi, investasi hilirisasi ini? Iya, kalau kita lihat memang ya ini kembali lagi kurang lebih hampir sama, Hong Kong, Singapura, Hong Kong, Tiongkok, US, di Koper, dan juga Malaysia. Ya. Baik, sekarang Pak Rosan, dari realisasi investasi hilirisasi, sekarang kita mau lihat Indonesia, terutama dari realisasi investasi di triwulan kedua ini, peta gambaran sebarannya dari Sabang sampai Merauke. Ya oke, tadi sebenarnya ini hanyalah penjabaran dari yang saya sudah sampaikan. Ini dibuka lebih petanya lagi supaya dilihat penyebaran ini yang terjadi itu memang boleh dibilang yang ingin saya sampaikan adalah lebih merata gitu ya. Kalau kita lihat walaupun Jawa masih kurang lebih hampir 50%, tapi kalau dilihat pemerataan ini cukup baik ya. Tapi tentunya kita ingin lebih tingkatkan lagi untuk kita arahkan investasi ini menyebar di seluruh Indonesia. Apalagi kemarin juga kita juga baru mengadakan meeting juga oleh Bapak Presiden untuk mendorong kawasan ekonomi khusus. Dan bagaimana itu lebih kita tingkatkan sehingga peran dari kawasan ekonomi khusus ini bisa menjadi lebih besar dalam rangka
ikut berpartisipasi dalam pencapaian economic growth kita, karena dengan adanya kawasan ekonomi khusus itu akan tercipta klaster-klaster baru untuk pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut ternyata cukup signifikan. Ya. Dan selain itu juga industrinya juga beragam ya Pak Rosan, bisa kita lihat di sini, bukan hanya top 5 industries tapi banyak sekali. Ya ini yang saya mau sampaikan, sebenarnya tadi kalau di layar kan hanya 5 aja nih Mbak Sarah. Nah ini kita tampilkan semuanya sampai inilah, sampai lebih detail lagi. Mau lebih detail lagi kita juga ada kok. Udah gitu siap ya. Semua data-datanya ada. Pak Rosan. Kita detail, kita open, kita transparan gitu. Oke. Dan kalau tadi lagi-lagi kita buka, kita perluas lagi, kita jabarkan lagi. Sekarang ini untuk top we see 20 countries yang penyumbang investasi atau realisasi investasi terbesar. Tadi kan belum ada Eropa ya Pak, tapi ternyata masih masuk ya Pak untuk 20 besar ini. Iya, dan 10 besar juga masuk. Tadi kan hanya 5 besar. Ya kembali lagi, ini yang kita tampilkan sebetulnya cukup sampai detail, sampai mereka investasi berapapun pasti akan kita catat, kita rekord secara baik dan benar. Memang ini kita kan biasanya kita mendengar ada Jepang. Jepang ini memang selalu among the top 7 saya bilang biasanya. Biasanya di nomor 6, kadang-kadang di 5, kadang-kadang di 4 ya, tentunya sesuai dengan investasi yang mereka lakukan sesuai dengan laporan kami per quarter. Belanda memang selalu boleh dibilang mendominasi investasi dari negara-negara Eropa. Apalagi kemarin kan baru disepakati dan insya Allah pada bulan September akan ditandatangani EU-SEPA, ya, European Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang dimana proses negosiasinya sudah berlangsung dari tahun 2016, 9 tahun. Alhamdulillah kemarin disepakati langsung di Brussels, kebetulan saya juga menghadiri langsung dengan Bapak Presiden. Semua isu sudah selesai, sekarang adalah legal scrapping dan bulan September akan ditandatangani dan setahun kemudian hopefully udah mulai berjalan, dan itu juga akan kami yakini men-trigger meningkatnya baik dari segi investasi, perdagangan, tourism atau people of people contact ke depannya buat Indonesia. Jadi ini adalah satu langkah positif juga dalam rangka kita bagaimana kita mengantisipasi geopolitik dan geoekonomi yang masih bergerak terus pada saat ini. Dari sini kita bisa lihat juga ya Pak ya, untuk detailnya, contohnya tadi Pak Rosan mention Belanda, kita bisa juga lihat di sini. Ya, ini ada ini nomor 7 Belanda, dan inilah adalah investasi yang masuk dari Belanda. Kemudian ada juga Jerman, kemudian juga ada Prancis. Prancis juga kita melihatnya ke depannya juga akan lebih meningkat lagi karena hubungan juga makin baik dengan negara Prancis. Jadi beberapa investasi yang mereka sudah lakukan juga mereka sampaikan akan mereka perbesar lagi untuk menjadi hub di ASEAN, gitu ya. Something to look forward to dan pasti harus kita persiapkan dengan baik juga. Ya, Pak Rosan. Dan tadi kita sudah lihat untuk triwulan kedua, Pak Rosan, dan mungkin kita bisa mulai bergerak ke sisi sebelah kiri lagi karena kita mau lihat potret keseluruhan di semester pertama. Karena kan sekarang kita akan segera memasuki semester kedua, bahkan sudah memulai semester kedua. Pak Rosan, ini kita mau lihat realisasi investasi dari periode Januari sampai Juni 2025. Mungkin bisa dilihat ini untuk realisasi secara total, ini berapa dan bagaimana Pak Rosan? Oke, yang ingin saya sampaikan, alhamdulillah realisasi investasi di semester pertama ini adalah 942,9 triliun atau peningkatan 13,6%, dan ini sangat sesuai dengan rencana yang kita jalankan, sehingga capaian yang sudah tercapai ini dari target 1.905,6 triliun. Dan kembali lagi yang paling penting yang ingin saya highlight adalah penyerapan tenaga kerjanya, gitu. Ini tepatnya 1.259.868 orang. Jadi ini adalah tenaga kerja yang tercipta dari 6 bulan pertama di tahun 2025 dari satu semester ini. Dan kembali lagi kita secara highlight aja saya sampaikan PMA pada modal asing maupun dalam negeri, perbandingannya kalau kita lihat di sini kalau tadi di semester kedua memang agak beda di dalam negeri, tapi kalau kita lihat dalam negeri maupun luar negerinya ini FDI-nya kurang lebih PMA-nya 432,6 triliun atau 45,9% atau hampir 46%. PMDN-nya itu 510
triliun atau 54,1%. Kembali didominasi oleh PMDN ini ya Pak Rosan. Iya. Nah, ini artinya apa Pak? Apakah melihat data yang ada ini berarti pelaku usaha dalam negeri atau domestik ini meningkat kekuatannya atau seperti apa? Ya alhamdulillah, karena memang ya kita kan juga mengharapkan nih investasi ini terutama tuh datang kombinasi dari antara dalam maupun luar negeri. Dan kita lihat juga ini investasi yang dari dalam negeri ini juga mempunyai kekuatan sendiri, karena mereka juga melihat beberapa hal yang kita lihat itu memberikan added value yang tinggi. Ya tentunya kami sampaikan kepada para investor dalam negeri, teman-teman kita yang di sini, untuk mereka berinvestasi. Dan ini menunjukkan apa? Mereka juga mempunyai keyakinan bahwa mereka karena kalau investasi itu apa sih, Mbak Sarah? Itu kan long term commitment, ya kan? You cannot invest here and then year later terus keluar lagi. Itu kan it doesn't work that way. Jadi ini adalah bukti dalam maupun luar negeri buat kami melihatnya punya keyakinan yang sama. Kenapa? Karena angka kan tidak berbohong gitu, ya kan? Kita lihat emang terjadi peningkatan 13,6%. Dan ini adalah angka-angka yang memang mereka sudah investasikan di Indonesia, yang sudah mereka bukukan di Indonesia, yang mereka sudah spending di Indonesia. Jadi ini adalah angka-angka yang terrealisasi nyata dan mempunyai tentunya dampak yang positif, tidak hanya dari segi perekonomian, juga dari segi banyak hal. Oke, sekarang kita bergeser Pak untuk melihat sebaran lokasi investasinya. Ya, sebaran lokasinya sebenarnya hampir sama ya. Iya. Jawa luar Jawa ini beda dikit lah kalau saya bilangnya, dari 50,5% berbanding dengan 49,5%. Itu bedanya tidak terlalu banyak. Tapi kembali lagi luar Jawa alhamdulillah slightly lebih higher than Jawa, di mana adalah 476 triliun berbanding 466 triliun. Jadi bedanya sebenarnya kalau kita lihat ya about 10 triliun lah gitu investasi antara Jawa luar Jawanya. Ya, dan kalau kita lihat 6 bulan terakhir, kalau kelihatannya Jawa Barat masih menjadi favorit FDI nomor 1, walaupun dengan DKI ini kembali lagi bedanya ini hanya kurang lebih hanya 1 triliunan itu ya, karena 15% dan 14,9, tapi kita kan mencatatnya sesuai dengan benar-benar pelaporan dan verifikasi yang ada. Kemudian diikuti oleh Jawa Timur, Sulawesi Tengah ini lebih banyak di hilirisasi tentunya, minerals, dan juga di Banten gitu ya, 6,4%. Jadi kalau kita lihat sebetulnya nomor 1 dan nomor 2 perbedaan tidak terlalu banyak. 3, 4, 5 itu terutama 4, 5 itu relatif perbedaannya juga dari segi numbers itu tidak terlalu banyak juga. Tapi itu yang kita harapkan. Jadi setiap daerah perbedaan tidak terlalu banyak. Jadi bisa merata di seluruh daerah di Indonesia. Oke. Kalau tadi untuk lokasi, kalau sekarang sektornya, Pak Rosan, bisa kita lihat di sini. Ya, sektornya tadi kurang lebih breakdown-nya ini sama dari yang tadi kuartal pertama. Kita tampilkan lagi untuk 6 bulan ke depan, 6 bulan ke belakang. Di sektor industri logam dasar itu 14,3% atau 134,4 triliun, dilanjutkan oleh transportasi, gudang, telekomunikasi 11,7%, pertambangan 10,8% atau 102,2 triliun, jasa lainnya dan juga perumahan, kawasan industri dan perkantoran. Jadi kita juga ingin terus mendorong terutama juga seperti yang kita sampaikan di kawasan ini.